Roh Kudus merapi hamba, ambil alih semua. Hamba benar terbatas, tapi kami punya Roh Kudus yang unlimited. Roh Kudus yang tak terbatas kuasa. Roh Kudus yang punya kuasa yang luar biasa. Anak-anakku bersepakat dengan iman bahwa kami terima janji-Mu dan kami terima kemenangan hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satupun yang tidak diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Setiap orang yang datang dengan beban berat, kami percaya Tuhan akan berikan kelegaan. Karena kami datang pada Sang Juru Selamat, kami punya kepastian. Terima kasih Bapak. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan yang di tempat ini, kami singkirkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami hanya berikan kesempatan Roh Kudus bekerja di tempat ini Bapak. Dan ambil alih Roh Kudus. Kami rindu lawatan bekerja. Roh Kudus berhati kami semua. Kami siap diberkati Tuhan. Kami siap dipulihkan. Kami siap disembuhkan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan siap diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, kerajaan dan segala-galanya. Haleluya, silakan duduk. Salam saudaraku. Apa kabarnya? Luar biasa atau biasa di luar? Luar biasa atau biasa di luar? Luar biasa dan juga keluar dong. Kalau di dalam terus bisa stres ya. Karena pada waktu masa Covid banyak orang di dalam, di rumah terus, dan banyak orang stres. Bahkan banyak orang yang stroke. Ya. Bahkan mertua saya malah lumpuh karena waktu masa Covid. Jadi menurut saya kalau dia usia sekarang 82 tahun. Jadi pada waktu Covid nggak boleh kemana-mana. Dia di rumah, biasa ke gereja, dia cuma ikut online, ya. Dia ke gereja, terus pergi ke supermarket atau jalan-jalan. Tapi selama kurang lebih 3 tahun dia di rumah terus, biasa tidak pergi kemana-mana. Akhirnya kakinya sembuh. Ya. Tapi saya percaya apapun keadaan kita tetap punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang besar yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan saya perkenalkan diri saya, nama saya Yeremia Romelani. Asal saya dari Jawa Tengah, Gogong, Kebumen. Ya, dan kebetulan saya itu ditugaskan oleh Tuhan di Sukabumi, Jawa Barat. Dan saya bergabung dengan BMI, Blessing Ministry Indonesia, yang dipimpin Bapak Yeremia Ho. Dan beliau sekarang sedang pelayanan di daerah Kranggan. Dan saya diutus ke tempat ini. Dan saya tadi bersyukur sekali zaman high tech, ya, gadget, teknologi canggih, sehingga kita nggak perlu tanya-tanya di mana DBI Bromo itu, ya. Ketika kami searching, langsunglah dapat DBI Bromo, dan bersama dengan Bapak tukang Gojek Muslim Min namanya, ya. Nah, Muslim tadi saya bawa Alkitab, ya kan? Terus saya bilang, Alkitabnya taruh di sini aja Pak, di bawah jok. Dia bilang, tidak, ini Alkitab. Alkitab itu bukan sembarang buku. Alkitab adalah bukunya Allah, jadi harus di depan. Dia ambil tas plastik, dia taruh di depan. Gak boleh duduk bawah jok katanya. Saudara-saudara yang Yesus, mereka bisa menghargai Alkitab. Bagaimana dengan saudara anak-anak Tuhan? Yang saya takutkan Alkitab jadi bungkus kaca, karena sudah terlalu banyak kecanggihan. Kan kita membawa Alkitab segede ini kan, segede gambar kata orang Sunda. Ya kan? Tapi saudara yang Tuhan, ada saudara kita dia masih menghargai Alkitab. Gak boleh duduk di jok, taruh di depan. Dasar pendeta kurang ajar ya. Masa Alkitab disuruh di jok masih lebih menghargai tadi tukang Gojek daripada saya. Saudara, saya berpikiran sampai di situ, saudara, karena saya percaya bahwa firman Allah itu hidup, firman Allah itu berkuasa, firman Allah itu ya dan amin, dan firman Allah itu tidak pernah ada keraguan sedikit pun. Dan saya bersyukur saya bisa berjumpa dengan Bapak Pendeta yang luar biasa, yaitu Pak Pendeta Benyamin. Terima kasih Pak Benyamin yang sudah memberikan waktu buat saya untuk berdiri di tempat ini. Dan Pak Benyamin saya tanya tadi umurnya berapa? 72 tahun. Berarti sudah dapat bonus di Tuhan tahun. Ya saudara, luar biasa. Masih melayani Tuhan sudah 72 tahun saudaraku. Dan banyak orang yang masih usia 40 tahun sudah dipanggil Tuhan.
Di dalam pelayanan Pak Benyamin itu masih diberikan umur panjang. Berarti tugasnya belum selesai Pak. Ya, masih banyak yang harus dikerjakan untuk merawat saudara-saudara kita di tempat ini sebagai domba-dombanya Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya berasal dari keluarga yang non-Kristiani ya. Saya tahun 1988 baru percaya dan terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Meskipun banyak tantangan, tapi saya percaya kenapa saat saya ambil keputusan mengikuti Yesus, saudaraku. Karena saya percaya bahwa mengikuti Yesus itu bukan pilihan yang salah, tapi pilihan yang tepat. Kalau saudara ada di tempat ini, bukan karena sembarangan, saudaraku. Dari miliaran penduduk yang ada di dalam dunia ini, dan saudara termasuk orang yang dipilih oleh Tuhan. Saudara orang yang dipilih oleh Tuhan. Saudara pernah pergi ke supermarket atau mall, pasti pernah, apalagi ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu kalau pergi ke mall ya kan, pasti yang dia jual apa? Fashion kan? Betul nggak? Fashion. Bapaknya yang nganter, Pak. Bapaknya itu kalau saya suami kalau nganter ya kan, paling males kan suami nganter istri untuk ke mall kan, karena lama biasanya. Jadi duduk ya tunggu. Nah, biasanya istrinya nanya, pilih-pilih. Ini baju, Pak, ini bajunya bagus ya Pak. Lihat dulu harganya kita suami. Kalau saya ya, lihat dulu harganya. Kalau murah, oh ya ini bagus mah. Kalau murah ya kan. Kalau mahal, kurang bagus mah. Saya ya. Terus ini lihat dulu. Oh ini bagus, mah ini bagus banget tuh, Mama. Cocok gitu kan. Tapi karena murah. Makanya ibu hati-hati kalau suami bilang cocok, ya kan? Tapi saya percaya itu suami yang ada di sana. Suami yang pasti murah hati. Ketika istri yang beli baju yang mahal pun yang lebih cantik, pasti itu. Pak, mah itu berapapun aku akan beli mah buat mama. Adakah suami yang seperti itu sini? Haleluya. Ya. Saudara-saudara yang berserah Yesus Kristus, follow Jesus, mengikut Yesus. Ya, itu adalah keputusan kita, bukan keputusan orang lain. Saudara bersyukur, mungkin saudara bersyukur yang dilahirkan dari keluarga Kristen, karena dari dalam kandungan sudah dilakukan secara Kristiani dan lahir pun namanya sudah Kristen, ya kan? Ada Joshua, ada Pak Benyamin, ya kan? Ya namanya Benyamin, terus ada namanya mungkin Yeremia. Kalau Yeremia itu nama saya itu setelah saya menerima Kristus. Karena dari lahir saya belum terima Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Dan mungkin ada nama Yohanes, ya, ada nama Paulus atau Filipus, ya kan? Sejak lahir, Anda dilahirkan dari keluarga Kristen. Seru bagaimana kalau orang yang tidak dilahirkan dari keluarga Kristen, ya? Apakah namanya seperti itu? Tidak mungkin. Mungkin dalam perjalanan setelah kita Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi baru dia pakai nama baptis. Ada Yohanes, ada Maria, ya, ada mungkin ada Markona enggak kan? Pasti Maria ya. Ya pasti ada Daniel, ya kan? Ada Yakobus, ya pasti seperti itu. Kenapa? Karena dia ciri khas sudah menerima keputusan mengambil dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan istri saya cukup satu dan hanya satu dan only one, ya. Ingat, di dalam Yesus hanya only one, ya. Makanya Budi sebagai orang Kristen yang laki-laki cuma dapat satu saudaraku untuk selama-lamanya. Ya misalnya dapat istri dulunya langsing, kok sekarang jadi langsung. Tapi karena udah berjanji bersumpah di depan itu satu forever, ya kan? Satu untuk selama-lamanya. Bersyukur istri-istri punya suami yang takut Tuhan, karena satu untuk selama-lamanya. Karena suami atau istri itu bukan mobil. Kalau mobil sudah lama pengen ganti, ya kan? Tapi kalau istri walaupun semakin mengembang kiri dan kanan tidak boleh diganti, bapak-bapak. Karena satu untuk selamanya. Demikian juga suami. Istri-istri tidak boleh ganti bapak atau suami. Kenapa? Dia bukan mobil. Kalau mobil ada bekasnya, ya. Ada jual mobil bekas, tapi nggak bisa jual suami bekas. Karena satu untuk selamanya. Itulah pernikahan Kristen, ya. Kita bersyukur. Satu untuk selamanya. Dan anak saya satu. Saya sekarang sedang kuliah di Brawijaya, ambil semester 6 jurusan arsitektur. Dan sekarang sedang magang di Bandung. Ya. Saya percaya bahwa nama anak saya itu Jeremy Ken, ya kan? Karena lahir pada waktu itu anak saya lahir di diagnosa sama dokter, dia katakan bahwa ini tidak akan normal lahirnya, ya kan? Dan harus di sesar. Saudaraku, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, sama aja normal, nggak sesar, seperti itu. Betul nggak? Hawa aja waktu melahirkan normal. Adakah di Alkitab yang disesar? Nggak ada. Zaman
sekarang ibu-ibu nggak mau sakit, mau disesar aja gitu kan, betul nggak? Ingin ambil jalan pintas ya. Waktu itu ketuban istri saya maksudnya, ketuban saya mengandung Bu Pak. Jadi ketubannya pecah, ya udah kering. Jadi dokter bilang harus sesar, tapi saya tidak punya uang. Karena sesar waktu itu 7,5 juta, belum ada BPJS. Nah, kalau sekarang enak mau disesar BPJS ya kan, betul nggak? Gratis, free of charge, ya nggak usah bayar, nggak usah mikir-mikir. Kalau orang hamil sekarang nggak usah mikir biaya, ada bayar BPJS tiap bulan pasti di cover. Kalau dulu mikir, ya kan, waduh, bagaimana ini? 7,5 juta kalau punya duit, ya kan? Saya bilang sama dokternya, enggak, pokoknya harus normal. Dokter marah-marah, mau? Kenapa? Ini udah mau mati, istri mau melahirkan. Saya malah main gitar di luar nyanyi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Dokter tambah ngamuk, kamu itu gila ya? Istri sudah mau mati, kamu nyanyi. Memang orang Kristen itu gila, ya kan? Sakit malah nyanyi, ya kan? Terus ditempel pipi kiri, diberikan pipi kanan. Memang kita itu abnormal sebenarnya. Kan kalau ditambah pipi kiri harus tambah balik kan? Itu dunia. Tapi kalau Kristus, kalau diajaran kasih, ditambah pipi berikan pipi kanan. Kalau dicium pipi kiri, mending, ya kan? Tapi ditambah pipi kiri, berikan pipi kanan. Ketika ada musuh kita, Alkitab berkata apa? Berkati. Pasti punya banyak musuh di sini ya. Jadi susah untuk ngomong ya. Berkati. Bisa nggak memberkati bahwa Tuhan berkati Pak ini yang sudah menyakiti hati saya? Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Roh Kudus yang bisa. Memang kita nggak bisa secara dagingnya, manusia kita nggak bisa. Tapi karena kita punya Roh Kudus, kita harus bisa. Karena hidup kita harus menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau hidup kita tidak menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus, buat apa kita memiliki kekristenan? Buat apa kita percaya Yesus? Sudah menurut ukuran atau mungkin kalkulasi secara penduduk dunia adalah kita termasuk golongan minoritas yang kecil, yang sedikit. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, buat apa kita sering dikucilkan? Tapi kita nggak hidup sama seperti Tuhan Yesus Kristus yang harus mengasihi musuh-musuh, yang harus memberkati, yang harus mengucapkan berkat kepada orang yang sudah menyakiti hati kita. Memang itu sulit secara dunia, tetapi saudara, ketika Roh Kudus memampukan kita pasti bisa memberkati musuh kita. Amin. Kenapa saudara kita harus bisa memberkati musuh kita? Karena itu ajaran Tuhan Yesus Kristus. Makanya ketika saya sampaikan ini kepada saudara saya yang belum mengenal Tuhan, dia katakan gak mau jadi orang Kristen. Orang Kristen itu kalahan. Kalahan tahu? Kalahan. Apa-apa ngalah dan ngalah. Ditambah pipi masa berikan pipi kanan. Kalau Alkitab buku kata gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ya. Tapi kenapa Yesus ajarkan ketika kita dilukai, kita harus mendoakan orang yang melukai hati kita. Kita harus memberkati orang yang jadi musuh kita. Nah, saudara-saudara yang kasih dan itulah yang disebut dengan abnormal. Abnormal itu. Yesus, orang Kristen itu sudah abnormal. Normalnya apa? Ketika kita punya musuh, kita harus tonjok musuh kita. Kita harus lawan musuh kita. Tetapi Alkitab mengajarkan kita harus memberkati musuh kita. Follow Jesus. Kenapa saya harus mengambil keputusan terima Tuhan Yesus? Saudara masih, mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 11 ayat 25 sampai dengan ayat 30. Ya, saya akan baca ayat ganjil, saudara membaca ayat genap secara bergantian ya. Kita mau berdiri. Kita akan baca Alkitab ini. Mari kita berdiri semua. Saya 26, saudara ayat 26 secara bergantian. Matius 11 ayat 25 sampai 30. Ajarkan juru selamat. Pada waktu itu berkata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ayo barang, 2, 3. Ya Bapa, itulah yang semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya.
Pikulah buk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, silakan dulu. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan terlebih berbahagia lagi adalah orang yang melakukan firman Tuhan siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Artinya bahwa kita ini seperti pohon yang sedang ditanam di pelatarannya Tuhan. Ada yang mungkin ditanamnya tiba-tiba jatuhnya di tanah yang berbatu. Ada yang tiba-tiba di tanah yang di pinggir jalan. Ada yang tiba-tiba jatuhnya di tanah yang bersemak duri, dan ada juga yang jatuh di tanah yang subur. Nah, saudaraku, kita termasuk mana di antara golongan itu? Yang di tanah di pinggir jalan, yang berbatu, yang bersemak duri, atau di tanah yang subur? Dan saya percaya kalau kita jadi di tanah yang subur, pasti kita akan menghasilkan buah. Dan buah itu tidak mengenal musim kalau kita di dalam Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan, meskipun di tengah-tengah pandemi Corona, mungkin banyak orang yang jatuh, banyak orang yang bangkrut, banyak orang yang stres, banyak orang yang depresi. Tetapi saudaraku, ketika kita ambil keputusan terima Tuhan Yesus Kristus bahwa segala perkara dapat Tuhan utama di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kenapa? Karena meskipun kita orang minoritas, tapi Tuhan kita adalah mayor. Amin. Tadi kan nyanyi kan? Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menyelamatkanku. Dan kenapa kita ikut Yesus? Kenapa kita follow Jesus? Saya mau tanya. Saudara mungkin yang suka main sosmed, ya, suka. Ada semuanya punya Facebook di sini? Punya? Punya Instagram? Punya TikTok? Nah, siapa yang follow Agus Monica di sini? Ada yang follow Agus Monica? Siapa yang follow Presiden kita Jokowi? Ada yang follow Pak Jokowi? Enggak juga. Saya mau tanya, Pak Jokowi, saudara kenal Pak Jokowi? Kenal enggak? Saudara kenal Pak Jokowi? Tahu enggak? Tahu. Dia kenal kita? Enggak ya. Foto dia enggak pernah ya. Siapa yang sudah pernah foto sama Pak Jokowi? Saya pernah 2 kali. Itu pun kebetulan karena bertamu tiba-tiba ketemu dia, beliau, ya. Bukan dalam rangka tugas. Itu ngantri, ya. Tapi dia nggak kenal saya. Tapi saya tahu dia siapa ini. Saudara kenal Agus Monica? Enggak. Saudara follow Agus Monica? Ah, ini anak-anak muda. Kenal Ariel Noah? Tahu? Follow nggak? Enggak ya. Ada yang follow selebritis? Ada nggak? Pada ketawa-ketawa. Tidak di follow back ya kalau tidak follow Agus Monica di follow back ya. Kenapa di follow back? Kenapa? Hah? Kenapa di follow back? Karena Agus datang kamu. Karena saudara. Corona. Tahu aja kalah. Ya kan? Kita follow dia. Dia nggak kenal. Dia nggak follow dia. Karena kita kenal kita. Saudara follow Jesus? Dia kenal kita. Saudara kenal dia nggak? Benar. Oh iya. Benar kenal? Hah? Benar kenal? Yes. Betul kenal? Ya. Kalau nggak kenal pasti saudara dari sini. Kalau nggak kenal pada waktu saat saudara sakit pasti pergi ke dukun. Ya. Kalau nggak kenal pasti waktu usaha kamu melorot cari penglaris, cari ke gunung Tabi, ya, ke gunung mana aja yang penting katanya ada orang pinter. Kalau nggak kenal pasti para mahasiswa cari orang pinter supaya jadi pinter, ya kan? Dia datang ke kuburan, tanya kepada orang pinter, dia tanya soal matematika. Mbah, saya bingung mau ujian nih, tolong dong Mbah, soal matematikanya ini bisa nggak Mbah? Mbahnya jawab, cucuku, aku aja istri apa? Gimana mau percaya matematika? Ya tingkat mahasiswa.
ikut Yesus. Dia forgive kita nggak? Dia forgive kita nggak? Saya mau tanya, siapa yang mengasihi? Siapa yang mengasihi duluan? Kita atau Yesus? Kenapa ya? Padahal kita saat itu orang udah jelek, kita hidup lagi ya. Kok Yesus mau sayang sama kita? Kok Yesus sayang sama saudara? Apa istimewanya saudara dan saya? Apa istimewanya kita? Sehingga dia mau mengasihi kita. Jadi bukan kita yang mengasihi dia terlebih dahulu, tapi Tuhan yang mengasihi kita. Kalau itulah perbedaan kekristenan dengan agama-agama lain. Kalau agama itu buatan manusia, dan agama itu usaha manusia mencari siapa? Mencari Tuhan. Tetapi kekristenan itu adalah usaha Tuhan untuk mencari saya dan saudara. Itulah perbedaannya antara kekristenan dengan agama-agama lain. Karena kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu bicara relationship, hubungan, bukan agama. Cuma karena di Indonesia harus ada agama, maka itu pengikut Kristus agamanya jadi Kristen, kata orang Batak Kristen. Pengikut Yesus disebut Kristen. Artinya apa? Dari kata Yunani Kristianos, artinya menjadi serupa dengan Yesus. Makanya kalau kita mengaku bahwa kita pengikut Kristus, tapi hidup kita nggak serupa dengan Dia, berarti itu bohong, bukan pengikut Yesus. Kenapa? Sebenarnya kata Kristen itu muncul karena orang-orang di Korintus itu mengolok-olok orang Kristen karena hidupnya berbeda dengan dunia. Dunia berjalan ke barat, orang-orang Kristen berjalan ke timur. Dunia berjalan ke selatan, orang-orang Kristen berjalan ke utara. Jadi bertolak belakang. Maka dari itu diejeklah, so suci lah, so kudus lah. Menjadi pengikut Yesus segalanya ditinggalkan. Udah gak mau bergaul dengan yang lain. Maksudnya bergaul dengan dosa. Karena dunia kompromi dengan dosa. Tapi orang-orang Kristen pada zaman itu dia meninggalkan dosa itu dan memisahkan diri, menguduskan diri untuk tidak tinggal dan diam di dalam dosa. Karena dia sudah mengambil keputusan yang tepat, follow Jesus. Dan Yesus datang untuk mengasihi kita, bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Dia. Karena kekristenan bicara relationship atau hubungan. Jadi hubungan kita, ketika kita berkata bahwa kita cinta Tuhan, tetapi kita benci dengan saudara kita. Kita punya musuh dengan saudara kita. Kita punya musuh atau bermusuhan dengan teman kita, atau tetangga kita, atau istri kita, atau suami kita, atau anak-anak kita. Berarti saudara ketika nyanyi di depan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, itu berarti bohong. Saya Kristus, saya Kristus. Hubungan ke atas secara vertikal itu berarti hubungan dengan Tuhan. Horizontal berarti hubungan dengan sesama. Saudara mengaku cinta Tuhan. Aku cinta Tuhan itu selama-lamanya sampai positif di depan. Oh, aku mengasihi kau Tuhan. Saudaraku mengasihi Tuhan. Yang kelihatan saja saudara nggak cinta, nggak sayang. Manusia yang kelihatan saja saudara nggak sayang, nggak cinta. Apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Itu omong kosong, itu bohong. Makanya saudara kematian Tuhan Yesus Kristus atas kayu salib itu adalah untuk menebus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan segenap jiwamu, akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ketika kita berkata bahwa saya cinta Tuhan, mengambil keputusan ikut Yesus, mengasihi Tuhan, ketika saudara tidak sayang dengan sesamamu, itu omong kosong, bullshit, kata orang saya. Bullshit, omong kosong. Karena cinta Tuhan itu harus dibuktikan dengan cinta kepada yang kelihatan, kepada sesama, orang-orang di sebelah kita, orang-orang di samping kita, orang-orang yang bersama-sama dengan kita, dan siapapun itu, dan kita tidak mengenal entah itu agamanya apa. Karena Tuhan tidak menciptakan agama. Tuhan Yesus dia datang untuk semua suku bangsa. Betapa sedih saya sebagai orang Jawa, suku Jawa. Jikalau Yesus Kristus itu hanya datang untuk orang Chinese, Yesus Kristus itu hanya datang untuk orang Manado, Yesus Kristus hanya datang untuk orang Flores, orang Papua, orang Ambon, betapa berdukanya saya sebagai orang Jawa dan tidak bisa menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Tapi syukur kepada Allah
datang itu bukan hanya untuk suku tertentu, tapi Yesus datang untuk semua suku. Amin. Dan kita berada di gereja ini, gereja Bethel Indonesia. Banyak ada suku Jawa, ada suku Tionghoa, ada suku Manado atau Minahasa. Ada yang dari Minahasa di sini? Angkat tangan. Ada yang dari Ambon? Ada yang dari Batak? Ada yang dari Jawa, suku Jawa asli. Coba katakan suku Jawa asli. Wah, saya juga asli loh, gak blasteran. Gak mungkin blasteran begini ya, bibirnya pestek ya kan, bibirnya tebal, gak mungkin. Kalau blasteran sama orang Portugis pasti ibunya mancung ya. Makanya banyak dari selebriti sangat blasteran saudaraku. Tapi saya percaya saudaraku bahwa karena Yesus itu datang bukan hanya untuk suku tertentu, dan saya bersyukur saya boleh percaya dan terima Kristus kepada Yesus. Kenapa saya ambil keputusan untuk terima Yesus saudaraku? Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, kita berkata dalam Yohanes 14 tentang akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sementara orang-orang sedang mencari-cari keselamatan, mereka ada yang datang ke gunung besar atau gunung yang tinggi, ke lembah yang curam, kemudian mencari di pohon-pohon besar atau di batu-batu yang keramat. Mereka mencari keselamatan, tapi mereka tidak mendapatkannya. Dan semuanya masih bersifat semoga, mudah-mudahan. Tetapi di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga. Makanya gak heran kalau orang bisa meninggal telah pulang ke rumah Bapa di surga. Amin. Yes. Bukan semoga diterima di sisinya Bapa di surga. Semoga. Kalau semoga udah pasti belum. Semoga itu berarti belum pasti. Masih mudah-mudahan amal ibadah kita diterima, ya kan? Itu udah pasti belum? Tapi kita dengan penuh keyakinan, ya, kita musafir. Kita telah misalkan dengan ada meninggal telah pulang ke rumah Bapa di surga, ya kan? Misalkan si A, si B, si C. Kenapa? Karena di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Dia bukan salah satu jalan keselamatan, tapi satu-satunya jalan keselamatan. Yesus satu-satunya jalan keselamatan atau salah satu? Apa bedanya satu-satunya dengan salah satu? Hah? Ya, salah satu berarti ada yang lain selain Yesus. Tapi kalau satu-satunya hanya satu. Roma Irama nyanyi, banyak jalan menuju Roma. Ya, menuju Roma banyak. Banyak jalan menuju Magelang. Betul nggak? Banyak nggak jalan menuju Magelang? Saya tadi bawa Pak Muslimin itu naik Gojek lewat jalan potong, ya kan, makanya cepet, ya. Dari sana jam 6.15 sampai di sini jam 7 kurang, ya kan. Jadi nggak telat, belum telat, ya kan. Nah, saudaraku, saya bilang Pak Muslimin kemana lagi nih? Kenapa nggak lewat jalan raya? Jalan potong Pak, biar hemat 10 menit. Oh, asik ya, luar biasa. Karena banyak jalan menuju GBI Gunung Bromo, ya kan. Betul nggak? Banyak jalan nggak? Nggak ada jalan buntu kan? Banyak jalan lewat mana-mana. Lewat sana bisa, lewat sini bisa, betul? Ya. Tapi hanya satu jalan menuju. Jadi hanya satu jalan keselamatan. Kalau ke Gunung Bromo, GBI Gunung Bromo banyak jalan. Tapi ke surga hanya satu jalan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Siapa yang katakan? Siapa yang katakan? Itu yang bukan saya katakan, bukan Pak Benyamin yang katakan, bukan Ibu Gembala yang katakan, bukan majelis yang katakan, tapi Yesus yang berkata. Saya mau tanya saudaraku, misalnya nih, ibu yang semangat tadi pakai baju hijau namanya siapa? Hah? Hokim, Ibu Hokim. Bisa nggak? Yang sebelah namanya siapa? Christian. Christian sudah pernah pergi ke Holy Land? Oh belum ya, tapi di mari pasti pergi ya. Ibu Hokim, tiba-tiba Pak Christian mau ngajak Ibu Hokim ke Holy Land. Dia belum pernah ke Holy Land. Kira-kira Ibu Hokim bikin nggak? Yakin nggak? Percaya nggak? Hah?
Setengah-setengah. Kenapa setengah-setengah? Oh, belum pernah. Takut apa? Sesat. Ya, takut tersesat. Saudaraku, pergi ke Israel, dia nggak pernah ngajakin, ya kan? Nah, sama. Ada tokoh-tokoh yang nggak pernah pergi ke surga, ya kan? Nabi-nabi nggak pernah pergi ke surga. Nah, ngajak orang ke surga. Kira-kira saudara mikir nggak? Nah, kenapa saya ambil keputusan terima Yesus? Karena Yesus itu datang dari surga. Terus dia turun ke dunia juga dari surga. Dan sekarang dia di mana? Jadi buat Tuhan Yesus surga gak mungkin gak tahu. Saya mau kasih tahu ya. Jadi gak mungkin kita tersesat kalau ke surga. Makanya kata jalannya satu loh, gak nyimpang kiri, gak nyimpang kanan. Gak beda dengan ke Gunung Bromo ini, ya kan bisa nyimpang kiri, nyimpang kanan. Tapi jalan menuju surga cuma satu, only one, ya. Jadi ingat, yang kita percaya Yesus karena Yesus juga datang dari surga, yang turun ke surga, dan naik ke surga lagi. Jadi udah bolak-balik ke surga, saudaraku. Jadi gak mungkin tetap kita ikut Yesus, amin. Jadi mengikut Yesus dalam keputusan yang tepat karena dia datang dari surga, dia turun ke surga, dan juga naik ke surga, dan dia sekarang hidup bersama-sama dengan Bapa di surga. Jadi kita sebagai orang percaya yakin mengambil keputusan ikut Yesus karena nggak mungkin tersesat. Jadi Yesus satu-satunya atau salah satu? Satu-satunya, nggak ada yang lain? Yes, ya. Berarti meskipun usahamu sepi, jangan cari yang lain. Serahkan kepada Yesus. Serahkanlah hidupku padanya. Serahkanlah di dalam segala persoalan kepada siapa? Kepada Yesus, karena dia adalah sumber jawaban bagi kita. Saudara, kembali kepada Alkitab. Kenapa kita harus mengikuti Yesus? Yang pertama saya katakan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang juru selamat, dan Yesus adalah kepastian jalan keselamatan, bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tapi dia adalah ya dan amin. Tidak ada yang lain. Ambil keputusan untuk Yesus. Dan yang kedua, kenapa kita harus mengambil keputusan untuk Yesus? Karena segala perkara, segala persoalan apapun, ketika kita menyerahkan kepada Yesus, pasti ada jalan keluarnya. Saya mau tanya, ketika kita ikut Yesus, apakah bebas dari persoalan? Justru semakin banyak, betul? Kenapa kita semakin banyak persoalan? Karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan sayang sama kita. Tadi kan lagu tadi mengatakan Tuhan izinkan pencobaan itu jadi kan. Bersama Romo ku pasti menang, ya kan? Tinggi namamu dipuji, hormat. Ya, saya mau bilang gini. Kenapa kita harus ikut Yesus? Ikut Yesus bukan berarti kita bebas persoalan, bukan berarti kita bebas hambatan. Ikut Yesus itu banyak persoalan, banyak konflik. Pertama konflik dengan keluarga, kedua konflik mungkin dengan orang-orang di sekeliling kita yang mungkin tidak seimbang dengan kita. Mungkin konflik dalam usaha bisnis kita, atau konflik dalam kedudukan kita sebagai orang yang menjadi pejabat tinggi negara. Ada tidak dikucilkan, tidak dipromosikan. Betul? Ada yang pernah mengalami seperti itu? Tapi saudara jangan takut. Kenapa? Persoalan-persoalan yang kita alami itu adalah persoalan-persoalan yang biasa. Itu enggak luar biasa. Alkitab berkata luar biasa atau biasa persoalan? Persoalan kita luar biasa atau biasa-biasa saja? Nah, kalau yang bilang luar biasa, itu berarti bohong. Berarti nyalain Alkitab. Alkitab berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, tidak akan melebihi kekuatanmu. Ketika kita izinkan pencobaan itu terjadi dalam hidup kita, dan Tuhan akan memberikan kekuatan dan akan memberikan solusi atau jalan keluar. Jadi kenapa saya harus ikut Yesus? Karena meskipun banyak persoalan di dalam Yesus, tapi di dalam Yesus pasti ada solusinya, ada jalan keluarnya. Makanya Yesus katakan dalam ayat 28, marilah kepadaku semua yang tidak suka berbeban berat. Jadi artinya Tuhan tahu ketika umat Tuhan datang kepada Yesus, itu bukan berarti bebas dengan persoalan, tapi ada beban persoalan yang cukup mungkin berat, berbeban berat. Tapi Alkitab berkata dalam 1 Korintus, persoalan-persoalanmu, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan yang biasa saja, itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Jadi saudara harus yakin dan pasti ketika ada masalah pasti ada jalan keluar. Jadi gak usah pergi yang lain-lain, gak usah pergi ke orang pintar, karena dunia ini ada orang pintar. Yang pintar, yang cerdas, yang takut Tuhan, itu yang paling penting
dan hanya Yesus yang bisa memberikan jalan keluar. Apakah anggota dewan bisa memberikan jalan keluar kepadamu? Tidak. Baru-baru kali ini kita ribut dengan pemilih. Siapa calon kita? Siapa calon kita? Siapa calon kita? Betul? Kita boleh berbeda pilihan, tapi kita jangan konflik. Itu hak masing-masing. Jadi nggak usah ribut. Karena orang-orang di sana cuma begini kita kok. Siapapun yang jadi tetap kita kerja, betul? Betul? Yes. Jangan sampai tinggalin Yesus karena berbeda pilihan, konflik kita beda-beda karena berbeda pilihan. Yesus tidak mengajarkan itu. Persoalan-persoalan yang kamu alami, persoalan biasa tidak akan lebih berbobot kita. Di dalam Yesus ada solusi atau jalan keluar. Alkitab berkata, marilah kepadaku semua yang tidak sudah berberat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Jadi ketika kita ada persoalan dan masalah, kita datang kepada Yesus Kristus, ada kelegaan, ada ketenangan, ada kelegaan. Oh, plong. Oh, lega. Oh, tenang, hatiku tentrem, ayem, gemahin palur jinawi. Jadi ayem hati setelah mengikuti Yesus. Tentrem. Bukan berarti saya nggak ada persoalan. Bukan berarti saya nggak ada cicilan. Ada. Ya kan? Hari ini nggak ada cicilan kurang upload ya. Betul nggak? Kan semuanya sekarang DP 0% ya, Pak? Betul nggak? Iya. Tapi kalau nggak ada cicilan, puji Tuhan, nggak ada. Kalau yang masih ada cicilan ya, percaya Tuhan pasti akan berkati kita untuk mencicil. Betul? Yang penting jangan sampai kalau orang Kristen punya utang kabur. Nah, itu bahaya. Ya? Punya utang harus bayar, ya. Punya utang harus selesaikan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, marilah kepadaku semua yang bertindak sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah puk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Juru selamat Yesus sudah berkata sedemikian rupa, jelas. Jadi kalau kamu ada persoalan, ada masalah, nggak usah ke yang lain, nggak usah ke orang pintar, nggak usah ke dukun-dukun, nggak usah ke gunung kali, nggak usah ke tempat-tempat yang dianggap keramat atau yang mungkin penuh mujizat. Nggak usah. Datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Dia sudah kasih alamat yang tepat. Maka aku akan berikan kelegaan kepadamu, ketenangan kepadamu. Mungkin saudara sedang mengalami masalah dalam keluargamu, masalah dalam usaha pekerjaan, atau mungkin teman-teman yang masih gadis, yang masih lajang belum dapat jodoh. Nggak usah takut, saudara. Karena Tuhan masih berikan pasangan yang terbaik buat kamu. Kalau kamu ditanya belum punya pacar, bilang jawab ini, on the way. Ya, on the way berarti masih dalam perjalanan, belum nyampe. Kalau sudah nyampe, berarti oh sudah sampai. Katakan, kenapa? Jangan sampai kita jual keyakinan kita, iman kita, karena hanya untuk cari jodoh. Ingat, Tuhan memang pemurah, tapi kita bukan murah. Halo anak-anak muda, Tuhan memang pemurah, tapi kita bukan murahan. Kalau diputus pacarnya, gak usah stres, gak usah depresi, karena ada ribuan wanita yang menantimu. Kalau diputus pacarnya, mungkin gak usah khawatir, ada ribuan pria-pria yang menantimu. Patah satu, tunggu. Gitu aja kok repot. Simple. Makanya saya bingung, ada cewek yang diputus sama cowoknya, langsung stres, depresi, gila, langsung telanjang mana-mana. Aneh kan? Kenapa? Karena dia belum kenal Yesus. Dia hanya tahu Yesus siapa Yesus, tapi nggak kenal dia. Kalau kenal nggak akan seperti itu. Makanya kadang-kadang ada orang Kristen ada di rumah sakit jiwa. Kenapa dia sana? Karena dia belum kenal Yesus. Kenapa? Karena dia mengandalkan kekuatan sendiri, sehingga ketika ada persoalan, ada masalah, seolah masalah itu berat sekali. Padahal kita berkata persoalan yang kamu alami, persoalan biasa. Makanya saudaraku jangan suka lebay deh, ya kan? Wah, sampai posting di Facebook, sampai posting di Instagram, seolah kita pasang status. Ada konflik dengan jemaat, langsung posting. Bukan dia aja kok, apa maksudnya? Ya kan? Dia dibelas kasih hati, ya kan? Atau pasal dia punya uang, posting. Aduh, gak punya uang. Emang ketika saudara bilang begitu ada yang transfer gitu? Kasihan dia loh, ya kan? Ternyata persoalan kita ceritakan sama Tuhan Yesus Kristus. Ini ada kesaksian ya. Saya kemarin tiba di pelayanan di salah satu teman bilang ke saya, teman saya mau cari kopi sebenarnya karena jauh dari mana-mana ya, kita nggak ada kendaraan pribadi karena kita naik bus. Nah, ketemulah dengan salah satu ibu, bukan orang Kristen. Dia lihat, oh
Iya mau cari kopi kan, tiba-tiba ibu itu antar kopi sama gula. Bukan saudara baru kenal loh, baru ketemu waktu itu antar kopi sama gula. Gak tamu-tamu, air teh rosnya juga dibawain. Beres itu, setelah itu dibawain apa lagi? Dikirimin kue lagi 2 toples. Dasar kita rakus 1 toples habis. Tidak ada virus yang enak pupuk, berarti habis itu milik. Beres itu, Pak, saya udah masakin untuk makan siang. Baru kenal loh saudaraku. Bukan saudara seiman kita, orang lain. Bukan orang kaya, orang biasa-biasa saja. Dia kerjanya tukang masak di pesantren. Tapi saya kagum, ada nggak orang Kristen seperti ini? Orang Kristen kan biasanya kecurigaan ya kan. Apalagi kalau ada orang yang kelihatan susah datang ke gereja bawa tas kresek gitu ya, sama samping, kira-kira disambut nggak? Kira-kira disambut nggak? Kira-kira kalau di sini pasti disambut. Itu masih gereja yang lain. Di sini nggak ada, maksudnya nggak ada yang ngaku gitu. Nah, semoga hari ini, saudaraku, bahwa ketika kita melihat orang yang melihat penampilannya, mungkin saya melihat pakai dasi, berarti rohani banget ya. Belum tentu, ya kan? Penampilan tidak jadi jaminan. Bicara hubungan adalah masalah hati. Memang budi seperti bambu, hatinya bisa rinto, hatinya bisa Hello Kitty, ya kan? Bodinya seperti bambu, banyak tatonya, tapi dia hatinya Hello Kitty, belum belas kasihan. Jadi jangan menilai orang, menjudge orang dari penampilan. Nah, Tuhan tidak melihat penampilan, tapi Tuhan melihat hati. Cuma kalau saya membuat lagi harus penampilan kan. Kalau enggak, nanti di mana gitu kan? Nanti di shooting jadi jelek. Masa saya pakai baju topak camping ke sini? Nggak mungkin kan? Emang supaya dikasih baju sama cuma di sini? Nggak mungkin. Nah, saya mau katakan, tapi bukan soal penampilan, tapi soal hati itu paling penting dari semuanya. Karena bicara hubungan dengan Tuhan adalah bicara masalah hati. Nah, saudaraku, jadi nggak ada istilah masalah yang berat, masalah yang besar, masalah yang lebih-lebihkan, nggak ada. Karena kita bisa persoalan itu biasa saja. Kita punya masalah biasa saja, tapi Tuhan Yesus luar biasa. Sehingga masalah kita bukan di atas Tuhan, tapi masalah kita di bawah Tuhan kita. Jadi Tuhan di atas masalah kita. Ketika kita punya keyakinan Tuhan di atas masalah kita, makanya persoalan apapun pasti kita bisa menanggung di dalam Dia. Jadi tidak ada persoalan yang luar biasa. Yang ada hanyalah Tuhan Yesus yang luar biasa di dalam hidup saya dan saudara. Jadi persoalan yang luar biasa. Yang ada adalah Tuhan Yesus yang punya kuasa yang luar biasa. Kuasa yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Kalau Tuhan bisa tolong Elia, Tuhan bisa tolong Jari Sarfat, dan Tuhan juga bisa tolong saya dan saudara. Kenapa saya ambil keputusan terima Tuhan Yesus Kristus? Karena Tuhan Yesus itu punya kuasa yang luar biasa, dan kuasanya tidak berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Itulah yang membuat saya yakin dan percaya iman saya pasti di dalam Dia ada pemenang. Saya dan saudara itu lebih dari pemenang. Alkitab berkata, engkau lebih dari pemenang, saya lebih dari pemenang. Kenapa dikatakan lebih dari pemenang, saudaraku? Yang menang siapa? Tuhan Yesus. Yang lebih dari pemenang siapa? Enak banget ya orang Kristen ya, itu nggak normal sebenarnya. Enak banget. Yesus yang disalib ya, Yesus yang dimahkotai duri, Yesus yang dicambuk, Yesus yang menderita, Yesus yang dikucilkan. Kita nggak mati di atas kayu salib, boro-boro mati di atas kayu. Dikejar-kejar karena kita punya iman juga dan ketakutan, apalagi mau mati di atas kayu salib. Ya. Tapi kita yang dikatakan lebih dari pemenang. Saya jelaskan sedikit. Saudara tahu ya, Anthony Ginting pemain apa? Bulu tangkis. Ya. Yang latihan siapa pada waktu mau main bulu tangkis? Anthony Ginting atau Indonesia? Anthony Ginting. Yang babak belur Anthony Ginting, yang terpleset Anthony Ginting, yang cacat Anthony Ginting, ya kan? Tapi pada waktu juara, yang namanya Harun siapa? Hiduplah Indonesia Raya berkibar kan? Bukan gintingnya yang ditarik, bukan, tapi benderanya dikibarkan. Hiduplah Indonesia Raya. Tapi siapa yang berjuang? Siapa yang latihan? Siapa yang diet setiap hari? Anthony Ginting berjuang untuk memperoleh medali emas, untuk memperoleh mahkota. Hiduplah Indonesia Raya pada waktu kan
namanya yang baru adalah Indonesia. Siapa yang lebih dari pemenang? Ginting atau Indonesia? Indonesia sudah, karena Indonesia kalau terjual, Indonesia nggak terpleset, Indonesia nggak terjatuh, tapi yang baru namanya adalah Indonesia. Itu yang disebut Ginting pemenang, Indonesia lebih daripada pemenang. Nah, sama dengan Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Dia disalib, dia dimahkotai kuning, ditusuk lambungnya, dicambuk 39 kali, menderita untuk kita semuanya. Dia pemenang dan kita lebih dari pemenang. Enak orang, enak orang, enak orang. Enak teman ya, enak tenan ya kalau ikut Yesus. Gusti Yesus itu apa? Enak tenan. Ada aman, ada tentrem, ada lega. Dari Gusti Yesus itu nggak salah, bukan keliru, Bapak Ibu. Itu pilihan yang leres, tepat, betul, nggak salah. Makanya saya tinggalkan semua kebanggaan saya. Dan Paulus tinggalkan semua kebanggaan Paulus. Dia bertemu dengan Yesus. Dia dulu pemaniai jemaat. Dia dulu apa? Seorang Ibrani asli, bangsa Israel, orang yang hebat, pemimpin, pelopor, bukan provokator ya, pelopor, pemimpin yang mengarahkan orang untuk menganiaya jemaat. Itulah Paulus. Tetapi ketika bertemu dengan Yesus, dulu yang harus menjadi kebanggaannya, Paulus katakan semuanya aku anggap rugi karena pengenalan akan Yesus jauh lebih berharga dari semua yang kumiliki. Makanya kenapa kita harus pilih Yesus? Karena pilihan yang tepat. Karena memilih Yesus pilihan yang tepat, dan Yesus itu lebih berharga dari semuanya. Lebih berharga dari semuanya, dari semua harta kekayaan yang kita miliki. Yesus lebih berharga dari semuanya. Kita butuh uang nggak? Butuh uang? Siapa yang nggak butuh uang di sini? Semua butuh uang? Tapi uang bukan segala-galanya. Kalau ada uang gimana? Puyeng nggak? Makanya saya lihat di TikTok ada ibu yang sakit, dia datang. Bagaimana bisa kondisi sakitnya? Dokternya kasih sedobokan minum merah, sedobokan merah, langsung sembuh. Nah, itu obat yang manjur kayak dia. Nah, saudaraku, jadi terus ada lagu begini, hati senang walaupun nggak ada uang. Itu benar atau hoax? Hah? Benar atau hoax? Hah? Itu hoax. Teman saya pasang status, aku terbaru dia, walaupun gak ada uang. Akhirnya yang komen, semoga kamu bahagia terus ya. Maaf saudaraku, berarti kamu doakan aku supaya gak ada uang terus. Kan kata kamu akan bahagia meskipun gak ada uang. Ya aku doakan supaya kamu bahagia terus. Ya berarti kamu doakan aku supaya gak ada uang. Loh kan postingan kamu begitu. Berarti postingan kamu gak sesuai dengan hati kamu. Berarti postingannya hoax atau fakta? Hoax. Jadi lagunya Kusnus itu bohong ya. Hoax. Hati senang walaupun gak ada uang. Hati senang, hati meriang kalau kita gak ada uang. Benar gak? Ya pusing kan kalau gak ada uang kan, cicilan, ya kan, aduh bayar listrik, tagihan PLN, buat makan, kuliah anak, terus puyeng ya saudaraku, puyeng. Tapi ingat, Yesus sumber kepastian hidup kita. Meskipun kita ada persoalan, sekali-kali mungkin kita kekurangan uang, tapi kita jangan, ya mungkin puyeng sedikit lah ya. Kadang-kadang kita gak bisa berusaha, betul nggak? Tapi kita butuh Tuhan yang luar biasa. Jangan puyeng terus menerus. Nanti ada darah tinggi, jantung, ya kan? Nah, ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengerikan tulang. Makanya kita harus gembira terus, ya, gembira terus, bahagia terus, karena itu obat yang manjur. Kenapa, saudara? Karena ketika kita gembira, hormon endorfin kita meningkat, kekebalan tubuh kita meningkat, imun kita meningkat. Makanya waktu zaman COVID ya, saya itu nggak pernah diem di rumah. Kan saya pelayanannya ke pemulung-pemulung ya kan, ke panti asuhan. Jadi pas zaman COVID malah banyak banget pemulung yang di pinggir jalan. Dikirim 600 paket habis, ya kan? Pokoknya rebutan. Dan saya nggak pakai APD, ya kan? Nggak pakai masker juga. Ya, waktu itu bukan berarti saya nakal, cuma nakal aja kalau pakai masker saya. Jadi pada waktu itu dikerumuninlah sama pemulung-pemulung. Saya sampai ditegur sama teman-teman. Ya. Tapi saudaraku, luar biasa. Artinya, itu hatinya yang selalu gembira. Dan ternyata hati yang gembira adalah lebih manjur dari segala obat yang ada di dunia ini. Sehingga
Puji Tuhan, saya tidak terkena bersama keluarga. Bahkan ada keluarga saya yang udah khawatir banget tentang COVID sampai akhirnya kena tidak di keluarga. Terus saya bilang sama istri saya, "Mah, gak usah putar-putar itu deh TV yang berita COVID, nanti jadi takut cemas." Ya kan, kalau orang takut cemas, akhirnya orang banyak meninggal. Itu bukan karena masalah COVID-nya yang bukan, tapi karena takut, stres, depresi. Karena di berita TV itu banyak yang meninggal, sehingga ketakutan. Saudara, tapi kita harus lawan itu pekerjaan setan yang sedang terjadi. Biar kan enak, ada COVID, ada. Kenapa nggak ke gereja online? Sekarang orang bingung pendeta mau kunjungin. Kenapa kamu mau gereja online? Pak Gembala baru kesiangan, jadi ikut online. Kan kalau ikut online gak usah dandan, betul nggak? Kasih persembahan juga, ya kan Gembala nggak lihat, ya kan? Ya, karena suruh transfer, kadang-kadang lupa transfer, betul nggak? Lebih enak online atau lebih enak offline? Hah? Online sambil masak di dapur dan dimakan dulu ya. Nanti angus ya kan? Dengan dimakan lagi. Nyanyi haleluya, ke dapur dulu ya kan? Kan gak ada yang lihat. Kalau di sini mana bisa, ya kan? Betul tak? Jadi orang-orang akhirnya yang masuk gereja berkurang. Ketika dikunjungi, kenapa kamu gak masuk gereja? Online Pak Gembala. Mau ngomong apa coba? Terus akhirnya pengumuman khusus yang online 80 tahun ke atas. Bisa gitu nggak? Jadi kalau dibesuk kenapa? Loh, online aku sudah 80 tahun ke atas. Kenapa kamu ikut online gitu kan? Berarti kamu malas ke gereja. Jadi ada alasan. Sehingga banyak gereja-gereja yang mengalami penurunan jumlahnya, kehadirannya. Bukan di sini mungkin nggak ada ya. Di sini penuh terus. Amin. Amin. Ya, lebih pilih offline. Apalagi yang masih muda, masa pilih online ya kan? Aduh, memang saudara sudah opa-opa bisa jalan. Nah, kalau yang bisa jalan lebih pilih online. Ya. Tapi di sini pasti pilih offline. Anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, suka bergaul, berkumpul. Memang enak sih online ya. Dulu zaman COVID kan dulu asik ya. Aduh, nggak ada ibadah, tidak ibadah di online, duduk ya pakai celana pendek, gitu nggak? Pakai kaos singlet, bangun tidur langsung online, nggak perlu mandi, betul? Nggak perlu sikat gigi, betul? Karena kita nggak butuhkan orang-orang kan. Kalau ke gereja nggak sikat gigi baru makan pete jengkol, aduh boba. Jangan ketemu ngobrol, aduh serem gitu kan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur COVID kita sudah lewati sehingga kita bisa offline. Tapi sekarang nggak ada alasan. Tapi yang online bukan berarti nggak rohani, saudaraku. Tapi kalau masih sehat sebaiknya offline. Yes, amin. Coba Oma yang lagi saudara juga online ya Oma ya. Haleluya. Masa malu dong yang masih muda online, betul? Yes, ya kita harus percaya mengikuti Yesus itu keputusan yang tepat. Nah, pikul kuk, bicara kuk itu apa? Itu Tuhan itu menolong kita agar kita itu nggak bebannya berat. Saudara pernah lihat sapi, seekor sapi? Ya, sapi yang ini yang biasa petani, dia sapi itu untuk membajak, dia ada kuk di sini dipasang, kita membajak kita dan didorong sama orang, ya kan? Dia masuk ke dalam tanah, bajaknya itu dan sapinya itu berat sebenarnya, tapi karena ada kuk yang dipasang. Jadi nggak terlalu berat, nggak langsung ke pundaknya. Jadi ada untuk menanggung beban. Nah, Yesus itu seperti itu, bahwa kita memasang kuk di setiap pundak kita, biar nggak terlalu berat beban kita, karena Dia menjadi kuk kita. Dan dikatakan bahwa kuk yang kupasang dan pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kenapa saudaraku? Karena yang kupasang itu enak dan membantu ringan. Jadi kalau saudara ada beban berat, nyanyi jangan gini. Di tengah ombak dan arus pencoba, nanti tambah lelah, tambah lelah. Kalau ada pencobaan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Jadi nyanyinya lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jadi ubah konsep kita.
dipasang di pundak kita. Jadi kalau ada beban berat, Tuhan, kita nyanyi, kita nikmati. Welcome beban. Aku mau nikmati, anggap aja itu buyung hari, capcay, sate kambing, ya kan? Sate sapi, atau makanan atau bebek goreng, aduh enak banget ya. Ini masalah ini, oh nikmati, aku nikmati Tuhan, aku nikmati Tuhan, enak banget karena ringan. Kata Tuhan Yesus enak, normal nggak? Nih saya mau tanya nih, garis-garis yang baru putus cowoknya, sedih nggak? Luka nggak? Tapi kata Tuhan Yesus enak, bener nggak? Hah? Kalau kamu diputus cowoknya, aduh, thank you Lord, terima kasih, enak banget kamu sudah diputus cowok. Ya beli somatnya. Pernah nggak begitu? Atau nangis di kamar? Aduh Tuhan, kenapa diputus? Aku udah cinta mati, ya kan? Atau dia juga cowok. Sampai ada saudara, ada waktu itu saya ketemu salah satu mahasiswa. Dia sampai minum-minum aku. Kenapa kamu sekarang minum? Iya, oh, saya udah tinggal kasih saya. Aduh, kamu kok cowok cengeng amat sih. Masih banyak wanita-wanita yang beruka karena kamu sedih hatiku. Kenapa? Karena dia tidak mengharapkan Tuhan. Jadi dia baca Alkitab ini. Kalau dia menemukan yang dinikmati dan melakukan firman Tuhan di bawah beban dan persoalan yang dihadapinya adalah enak, ringan, nikmat. Jadi welcome masalah karena kita punya Tuhan yang di atas masalah kita. Dan masalah boleh datang, tetapi masalah itu tidak akan menghancurkan hidup saya dan saudara. Masalah boleh datang, tapi masalah itu tidak akan menggagalkan hidup kita. Yang membuat gagal itu bukan Tuhan, tapi diri kita sendiri. Maka dari itu ketika saudara sudah derek Gusti, ayo tetaplah derek Gusti sampai selama-lamanya. Jangan pernah berhenti. Monggo sami derek Gusti, monggo sami derek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo mas sami derek Gusti. Ayo tarik mas. Amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita ikut Yesus karena Yesus akan follow kita. Amin. Yes, Tuhan Yesus memberkati. Yang penting mari ke depan kita berdiri, kita nyanyi. Monggo mas sami derek Gusti. Yes. Haleluya. Mari kita bangkit diri semua. Yang kita dulu. Yes. Monggo. Yes, ayo tepuk tangan untuk itu situ. Monggo sami derek Gusti.
Puji nama Tuhan, saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan, amin. Saya diberi kemuliaan dari Tuhan. Saya bersama dengan pengurus gereja, majelis dan juga seluruh jemaat Gereja Tegar Indonesia Jalan Bromo 2A mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Yeremia Romelio. Ada dua Yeremia yang di tim ini, yang satu Yeremia Bo ya Pak. Terima kasih pelayanannya, Tuhan memberkati. Biarlah tim ini akan melayani